Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sebagai fasilitator pada pagi hari ini dan Bapak Ibu Guru beserta murid-murid yang ikut sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar, sahabat, kerabat, serta para pengikut beliau sampai akhir zaman. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yang ketiga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wilmariono. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas dirjen dimohonkan menyiapkan dirinya. Dan pada hadirin kami mohon untuk berdiri. Selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, yang ketiga, acara yang ketiga yaitu inti pemaparan langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Wilmariono dengan tema diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak, saya bersilakan. Baik, terima kasih waktu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semuanya. Baik, izinkan saya di sini berada di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan praktik baik tugas sebagai CGP rekognisi yang harus saya penuhi, yaitu tentang budaya positif, penerapan budaya positif. Jadi bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baik, sebelum itu untuk lebih mencairkan suasana, kita refresh kembali ya, supaya kesiapan kita bisa siap mengikuti kegiatan ini. Baik, yang pertama saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya dengan semangat pagi ya. Kalau saya sampaikan semangat pagi, maka jawabannya pagi luar biasa. 3 kali ya. Siap semuanya? Baik semuanya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Walaupun sekarang sudah siang, tapi semangat kita tetap semangat pagi ya. Ada yang udah ngantuk? Ya, berarti udah siap semua ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebelum kita mulai pemaparan materi ini, kita senang-senang dulu ya. Karena kalau kegiatan itu kita awali dengan tegang, nah muka-mukanya ini kayaknya muka-muka tegang semua gitu ya. Apa permasalahannya? Mungkin permasalahan tugas anak belum selesai dikoreksi dan segala macamnya. Jadi kita relaksasi dulu, kita permainan game ya. Game ini sangat gampang, tidak memerlukan alat apapun, cukup diri kita siapkan gitu ya. Oke, permainannya gampang. Ini adalah mengasah konsentrasi kita untuk mengikuti kegiatan ini. Clue-nya atau petunjuknya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Paham ya? Clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Siap semuanya? Baik, silakan berkonsentrasi, dengarkan dan diikuti. Yang gampang-gampang saja ya. Saya akan mengucapkan beberapa kata. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah mengikutinya. Yang pertama yang gampang dan mudah saja lah ya. Telur, ayam. Bisa? Coba ikuti. Telur. Ayam. Ulangi. Telur, ayam. Sekali lagi. Telur, ayam, telur. Sekali lagi. Ayam, telur. Coba sekarang bertanya Pak Sidik, ada berapa telur? Gimana? 3 kata Pak Sidik. Bu Sopi, ada berapa ayam? 3. Ayam 3. Betul? Ya. Yang saya tanya tadi yang terakhir ya. Betul? Masih salah semuanya. Ingat, clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ganti, jangan telur ayam lah gitu ya. Ya, ganti yang lain ya Pak dia. Oke, kita ganti dengan batu dan bata ya. Oke. Ingat, konsentrasi. Batu, bata. Bu Rani, ada berapa bata? 3. Bu Nur, ada berapa batu? 2. Ya, artinya Bapak Ibu, tepuk tangan dulu semuanya. Artinya Bapak Ibu ini belum konsentrasi.
nggak konsentrasi. Badannya aja di sini, tapi pikirannya nggak kemana ya. Oke, clue-nya sebenarnya saya tidak ingin Bapak Ibu menghitung jumlahnya, cuman mengikuti apa yang saya katakan. Clue-nya kan itu tadi. Jadi walaupun saya bertanya berapa jumlah batu, nggak usah dijawab jumlahnya, ikuti aja berapa jumlah batu, seperti itu. Karena clue-nya adalah mengikuti apa yang saya katakan, bukan menghitung apa yang saya katakan. Oke, lagi tepuk tangan semuanya. Ya, ini adalah salah satu ice breaking ya, ataupun metode kita membangkitkan semangat supaya kita bisa berkonsentrasi dan siap mengikuti kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya untuk kita mengikuti kegiatan ini. Kita akan bersama selama 3 JP 120 menit ke depan bersama-sama mengikuti diseminasi ini. Silakan nanti Bapak Ibu boleh memberikan tanggapan, boleh bertanya sesuai dengan keadaan atau kondisi yang Ibu alami ataupun yang kita lakukan di sekolah kita ini. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah judul atau poin utamanya. Nah, ini izin perkenalan. Sebagai fasilitator pemandu itu adalah Ibu SBT Juliana Tambun. Beliau itu adalah fasilitator pemandu untuk PGP Rekognisi Angkatan 10 dan saya sebagai CGP Rekognisi. Jadi peran saya dua Bapak Ibu. Pertama sebagai fasilitator itu memandu seluruh CGP. Kebetulan saya bertugas di Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur. Jadi memandu CGP di Lampung Timur. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan CGP Rekognisi. CGP Rekognisi itu artinya pengulangan, mempelajari kembali gitu ya, terkait dengan kegiatan guru penggerak. Baik, lanjut. Nah, ini konsep kunci dalam penerapan budaya positif Bapak Ibu. Pertama itu adalah perubahan paradigma, yang kedua itu adalah disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, empat kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti apa itu, bagaimana bentuknya dan bagaimana teknis pelaksanaannya, ini yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Jadi agenda kita hari ini itu adalah budaya positif terkait dengan modul di angkatan 10 ini, di modul 1.4 tentang budaya positif. Ini latar belakang budaya positif. Pengertiannya adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya untuk budaya positif ini secara tidak langsung ini sudah kita terapkan. Banyak sekali budaya-budaya positif atau nilai-nilai kebajikan yang positif yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, mungkin kita belum mengklasifikasikan aja bahwa ini adalah budaya positif dan ini yang bukan budaya positif seperti itu. Lanjut. Kemudian ini latar belakang. Sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam pembiasan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa, pembentukan karakter. Jadi ini ada esensi dari budaya positif Bapak Ibu, adalah bagaimana pembentukan karakter. Jadi sasaran kita dalam kegiatan penerapan budaya positif ini adalah pembentukan karakter siswa. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah ini adalah muaranya itu adalah berpihak pada murid. Bagaimana kita bisa pembentukan karakter pada anak murid kita. Selanjutnya
Ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, apa itu diferensiasi? Jadi nanti kita akan belajar bagaimana proses pembelajaran diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sasaran kita dalam pembelajaran itu sekarang ini adalah yang dikembangkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana pembelajaran diferensiasi? Jadi diferensiasi itu kan membedakan pembelajaran. Kalau selama ini kita pembelajaran ini sama semua. Kita menganggap anak murid kita ini sama semua. Kebutuhan belajarnya sama, gaya belajarnya sama. Padahal setiap anak ini memiliki keunikan. Setiap anak ini memiliki kebutuhan dan gaya belajarnya sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membuat pembelajaran yang terdiferensiasi tadi, atau pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak kita dalam belajar. Semua mapel bisa kita gunakan pembelajaran diferensiasi. Baik itu mungkin nanti diferensiasi di proses misalnya, atau diferensiasi di produk misalnya. Nah, diferensiasi ini bisa kita lakukan dengan kita memetakan. Nah, kebetulan nanti di tahun ajaran baru di kita semua kelas sudah kurikulum nasional ya, kurikulum merdeka. Di awal pembelajaran kita lakukan asesmen awal, diagnostik awal gitu ya. Jadi disitulah kita memetakan kebutuhan dan gaya belajar anak-anak kita. Jadi dengan kita mengetahui dari awal bahwa si A ini senangnya gerak-gerak terus, maka poinnya nanti anak ini pembelajarannya harus kinestetik ya, bergerak. Jangan sampai anak ini suka bergerak, suka pindah-pindah, tapi kita saat mengajar kita suruh duduk tenang, tangan dilipat. Tidak ada lagi gaya-gaya belajar seperti itu. Jadi sekarang ini kita bagaimana menganalisis peserta didik kita, anak-anak kita ini untuk memenuhi gaya belajarnya seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini yang kita persiapkan, paradigma baru yang kita rancang pembelajaran yang terdiferensiasi. Nanti silakan kita bisa berdiskusi lebih panjang terkait dengan diferensiasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi terkadang kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan anak didik kita. Kita bisa mempengaruhi anak-anak kita. Nah, sebenarnya di sini kita akan belajar bagaimana posisi kita atau kita sebagai seorang guru, posisi kita ini bisa memberikan kontrol seperti apa. Ini ada dua, ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah orang lain. Ini yang selama ini kita lakukan. Kita berusaha mencoba merubah anak-anak kita ini. Dari yang semula tidak tahu apa-apa, kita rubah menjadi mengerti dan paham. Dari anak-anak kita yang karakternya tidak baik, kita rubah menjadi tidak baik. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang bagaimana karakter anak tersebut. Jadi itu ya. Yang kedua, agar pandangan sama, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita menilai anak-anak melakukan kesalahan itu adalah murni kesalahan anak atau perilaku atau karakter buruk yang dimilikinya. Jadi di sini perilaku memiliki tujuan hanya ada bisa mengontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan, berpikir menang-menang. Jadi bagaimana kita merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol. Karena di stimulus respon ini yang sekarang kita lakukan. Contohnya saya bisa mengontrol orang lain.
kita memerintah anak-anak kita menyuruh anak kita, ini termasuk bagian stimulus respon Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya seperti apa? Kita memaksakan sesuatu yang mungkin anak didik kita ini nggak membutuhkan, tapi kita paksakan. Karena apa tadi? Kita tidak memahami kebutuhan dan gaya belajar anak-anak kita. Ya, terkait dengan perubahan paradigma, teori kontrol atau stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya kita akan masuk pada disiplin positif. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin Bapak Ibu bisa berbagi yang dikatakan disiplin. Boleh anak-anak bisa juga ya. Yang menurut Bapak Ibu yang dikatakan disiplin itu seperti apa? Disiplin positif. Kalau positif jelas ya, hal yang baik-baik. Nah, disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu? Mungkin terkait dengan aturan, terkait dengan waktu, terkait dengan kegiatan, atau apa yang dikatakan dengan disiplin? Boleh? Siapa yang mau berkomentar? Gak apa-apa, kita sama-sama, kita kolaborasi bersama aja ya. Yang dikatakan dengan disiplin apa? Iya, kata Bodwi disiplin itu patuh. Karena yang disiplin waktu, patuh terhadap peraturan yang sudah ditentukan sekolah. Misalnya sekolah kita punya peraturan masuk jam 7.30. Anak yang disiplin tentunya sudah paham dan memahami jam 7.30 sudah berada di sekolah. Boleh? Yang lain? Atau sama? Patuh semuanya? Sama? Baik, kita akan melihat terkait dengan disiplin positif ini ya. Ini Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini tadi yang disebutkan Bu Dwi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi kita menghubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana kita menciptakan disiplin diri kepada anak-anak didik kita. Sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya seperti apa? Yang pertama, berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang di kurikulum nasional atau kurikulum merdeka ini tentang kebajikan universal sudah ada acuan utamanya, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini bagaimana kita menciptakan budaya positif ini membawa anak tadi bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri. Jadi bagaimana kita menggugah anak-anak kita ini punya motivasi dalam dirinya. Baik itu untuk mematuhi disiplin waktu misalnya. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri, tentu ini tidak akan bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah ini yang selama ini terjadi kan seperti itu Bapak Ibu ya. Anak gak piket atau anak datang terlambat, cenderung kita berikan hukuman. Kata Buksur, bersihkan WC atau membersihkan buang sampah. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan. Kapan ini bisa kita terapkan? Itu ya, terkait dengan hukuman. Dipulangkan aja.
Baik ya, kita lanjutkan. Nanti kita akan mengetahui dan mempelajari bagaimana hukuman, bagaimana penghargaan, dan apa itu konsekuensi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi terkait dengan nilai kebajikan ini kita tidak melihat pada sukunya, bahasanya, atau agamanya, tapi ini berlaku secara universal, menyeluruh. Jadi ini yang diharapkan dari pemerintah kita, khususnya salah satunya adalah bagaimana kita membawa anak kita dan didik kita ini bisa mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Terkait dengan profil pelajar Pancasila tidak perlu dibahas panjang lebar di sini. Kita semua sudah mengetahuinya terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Baik, izin melanjutkan. Nanti kita ada sesi diskusinya ya. Sekarang saya ingin berbagi materinya dulu. Yang berikutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah ini. Tidak apa ya. Yang atas tidak nampak ya. Oke. Terkait dengan motivasi perilaku manusia ini ada 3 motivasi. Ada eksternal, internal. Nah, terkait dengan motivasi misalnya eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Yang terkait dengan motivasi eksternal, terkadang anak-anak kita ini mau melakukan sesuatu, jangankan anak didik kita, mungkin anak kita di rumah, kita menyuruh mereka melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya. Ini adalah disebut dengan motivasi eksternal. Misalnya, nah kamu beli ini, nanti kembaliannya untuk kamu. Nah ini termasuk ya motivasi eksternal. Begitu juga dalam dunia pendidikan, kita mengkondisikan anak didik kita untuk melakukan atau mengikuti apa yang kita lakukan. Terkadang ada motivasi eksternal. Oke, terkait dengan motivasi internal. Nah ini yang ketiga ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini yang kita perlu tumbuhkan pada anak-anak kita, itu adalah menumbuhkan motivasi internal atau intrinsipnya. Supaya mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan pada keyakinan yang mereka yakini dari hati mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ya ini tadi terkait dengan hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disebut dengan identitas gagal? Terkadang kita tidak sadar. Tujuan kita bagus, baik, memberikan hukuman. Tapi inilah yang membuat anak tadi gagal ya dalam melakukannya. Yang pertama itu disebut dengan hukuman. Kita sering melakukannya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan bagi mereka. Itu tadi contohnya, mereka yang datang terlambat, kita tidak perlu menanyakan apa kendalanya atau apapun alasan dari anak tersebut. Kita cenderung melakukan hukuman. Nah, hukuman itu bisa menyakitkan. Kadang anak tersebut di rumahnya mungkin masih nunggu mamanya masak dulu sarapan pagi, belum boleh berangkat duluan. Nah nyampe di sekolah karena dia telat, kita kasih hukuman. Itu berbekas dalam diri anak kita. Mungkin ini ya. Kemudian membuatnya tidak nyaman, apalagi kita hukum di hadapan kawan-kawannya. Pada saat dia melakukan kesalahan, kita beri hukuman, pasti dia merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian merasa takut. Ya ini contohnya aja, anak yang tidak mengerjakan PR atau tidak melihat tugas misalnya. Karena dia tidak mengerjakan tugas, dia nggak berangkat sekolah. Kalau ditanya kenapa nggak berangkat sekolah, takut
karena nggak mengerjakan tugas. Nah ini ya terkait dengan hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah cenderung anak-anak yang sering kita beri hukuman, mereka akan sering berbohong untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Nah ini yang perlu kita hindari. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ini terkait ini juga kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, membuat murid menjadi rendah diri. Terus apa yang kita lakukan? Nah nanti ya kita akan bertahap. Kemudian terkait dengan penghargaan. Nah mungkin ini sering juga kita lakukan ya, Bapak Ibu, memberikan penghargaan. Siapa yang bisa jawab duluan pulang atau duluan istirahat. Ini yang kita sampaikan, ini kan semacam penghargaan. Anak-anak pengen cepat pulang, pengen cepat istirahat misalnya ya. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena itu tadi, anak ini jadinya ada motivasi eksternal. Dia mau melakukan sesuatu karena ada penghargaan, karena gurunya memberikan penghargaan. Kemudian merusak hubungan, adanya sifat iri. Nah itu tadi, anak-anak ini dia mungkin punya, boleh dikatakan pintar dibandingkan kawan-kawan yang lain, pasti dia terus yang menjawab, atau pasti dia terus mendapat penghargaan. Ini bisa menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, jadi kreativitas anak-anak terbatasi dengan adanya penghargaan. Anak-anak seharusnya bisa berekspresi, bisa memberikan karya-karyanya, baik itu misalnya di tugas-tugas yang diberikan. Karena dia motivasinya hanya penghargaan, ini kreativitasnya hanya batas ingin mendapatkan penghargaan saja, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini termasuk kita memberi penghargaan dengan hukuman memberikan sistem ranking. Kita ranking anak-anak kita ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi sekarang kita merubah paradigma kita. Inti dari budaya positif ini adalah bagaimana kita merubah paradigma pembelajaran kepada anak-anak kita ini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajarnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, 15 menit lagi ya, mohon bersabar. Kita lanjutkan. Nah ini ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nanti dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Mana yang perlu kita lakukan atau mana yang perlu kita ambil ya? Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatannya dalam jangka pendek. Apa contohnya? Konsekuensi itu penguatannya hanya untuk jangka pendek. Misalnya tadi anak yang buang sampah sembarangan. Konsekuensinya itu anak tersebut harus membersihkan atau membuang sampah. Atau contoh di kelas 4 kelas 5 ya, kemarin yang dindingnya itu. Nah, kelas 4 ya. Nah, itu ada konsekuensi seharusnya yang diberikan. Anak yang mengotori dinding, konsekuensinya dia harus membersihkan. Bukan kita beri hukuman. Misalnya dia mengotori dinding, hukumannya lari keliling lapangan. Ada hubungannya gitu ya. Dia melakukan kesalahan mengotori dinding, terus hukumannya lari keliling lapangan, atau hukumannya membersihkan WC. Jadi kita harus bisa menentukan konsekuensi yang kamu lakukan. Kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah kamu harus menyelesaikannya. Nah seperti itu ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon murid menghormati peraturan, dengan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang terakhir itu ada restitusi. Nah ini terkait dengan disiplin positif, restitusi ini yang disarankan. Apa itu? Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh, anak yang datang terlambat. Anak yang datang terlambat, pertama kita validasi dulu. Anak tersebut ini kenapa datang terlambat? Atau contoh real di sekolah kita, setiap hari Senin ada anak yang selalu tidak selengkap seragamnya. Nah, seharusnya kita sudah bisa nih melakukan restitusi atau sudah bisa kita validasi. Kenapa nih? Anak-anak ini setiap upacara pasti dia terus yang dihukum atau disuruh berdiri baris tersendiri karena tidak lengkap seragamnya. Nah, bagaimana caranya kita
memberikan restitusi. Nanti ada praktek segitiga restitusi yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua, restitusi itu fokus pada permasalahan masalah jangka panjang. Tadi contohnya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita bisa memberikan kepada anak-anak yang sering tidak seragam tadi atau tidak lengkap pakaiannya, bahwa kita menanamkan nilai-nilai kebajikannya ini adalah saling menghormati, kesetaraan. Jadi di sekolah ini ada namanya saling menghormati. Bagaimana caranya? Makanya semuanya pakai seragam. Coba kalau enggak, dengan orang kaya atau orang mampu, pasti dia punya pakaian yang mewah, bagus. Kalau enggak seragam, pasti mereka mau pakai pakaian yang lengkap atau mewah yang bagus. Makanya sekolah ini punya keyakinan, punya kebijakan, punya nilai-nilai yang harus kita sepakati dan kita jalankan bersama. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan murid bisa menghormati dirinya. Kemudian terkadang itu ya, anak tersebut pun tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah melanggar ataupun tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Tapi karena kondisi dia tadi tidak mengetahui, motivasi yang ada dalam dirinya tidak kita munculkan, sehingga ini berlanjut terus seperti itu ya. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi kita meyakini bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa menguasai orang lain, walaupun kita paksa. Seperti itu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki diri. Jadi ini yang diharapkan adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Lanjutkan dulu. Ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid itu adalah dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang disampaikan oleh dosen dalam LMS guru penggerak ya. Kemudian ciri-cirinya itu tulisannya ya. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini restitusi ya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar, restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi mulai ke depannya kita akan belajar menerapkan segitiga restitusi ini. Bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita perlu melihat kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi terkadang kita hanya melihat secara umum saja ya, bahwa anak-anak kita ini yang pertama itu adalah kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival gitu ya. Jadi orang terkadang untuk bertahan hidup ini bisa melakukan apa saja. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini adalah alamiah. Ini adalah kodratnya kita sebagai manusia ya. Kodrat kita itu adalah ingin bertahan hidup. Saya rasa kalau kita tanya satu-satu pun nggak ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya gitu ya. Pasti tujuan salah satunya adalah ingin bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap individu, setiap kita ini ingin merasakan kasih sayang dan rasa diterima. Gak ada orang yang ingin dikucilkan gitu ya, ingin hidup menyendiri, ingin hidup di tengah hutan misalnya, seperti saudara kita di sana gitu ya. Pasti mereka juga hidup berkelompok, ingin kasih sayang dan ingin diterima di kelompoknya. Seperti itu juga kita di komunitas sekolah kita ini. Kemudian penguasaan. Ini adalah kodrat kita juga, ini adalah kita ingin penguasaan. Kebutuhan dasar kita itu ingin menguasai, ingin mengontrol orang lain, ingin mengatur gitu seperti itu ya. Nah ini kebutuhan alamiah kita. Kemudian kita itu ingin kebebasan, sama.
anak-anak kita juga ingin kebebasan. Terkadang ada ya, kita melihat anak kita ini di kelas, ada anak ini yang melanggar terus kerjanya. Di saat belajar dia tidur, di saat enggak dikasih tugas enggak dikerjakan. Nah, kita melihat mereka melakukan kesalahan gitu ya, melanggar tata tertib, melanggar aturan. Padahal kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, kita ini ingin kebebasan. Nah, bagaimana kita mengemasnya kebebasan ini yang bisa kita kontrol? Bebas dalam artian bukan semaunya kita gitu ya. Nah, inilah konsep dari kurikulum merdeka sekarang ini yang kita munculkan. Bebas dalam artinya bebas untuk tidak belajar, bukan. Tapi bebas kita menentukan kebutuhan belajar dan gaya belajar seperti apa yang diinginkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian tentang kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu juga adalah ingin kesenangan. Makanya anak kita kemarin kita ajak refreshing, healing gitu ya, jalan-jalan. Kan senang-senang ya Bapak Ibu ya. Sama kita juga seperti itu. Kalau kita fokus terus di satu kegiatan pasti bosan, membosankan juga. Makanya perlu adanya kesenangan, perlu adanya hiburan. Itu adalah kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjutkan. Ini terkait dengan tadi kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Ini tadi tidak perlu saya kita percepat aja. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Semua kita, apalagi kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita semuanya. Kita bisa diterima di keluarga kita, di kelompok kita dan sebagainya gitu ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini termasuk bagian dari penguasaan. Kemudian kebebasan, bebas untuk kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini. Kemudian kesenangan, ini tadi yang saya sampaikan, yang perlu kita penuhi juga adalah kebutuhan untuk rasa senang. Anak-anak juga kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Makanya kalau anak-anak kita yang umur balita gitu ya, bawah 5 tahun, itu mereka memang dunianya bermain, senang-senang gitu. Nah, kadang kita paksa mereka, misalnya apalagi sudah dimasukkan ke jenjang PAUD atau TK gitu. Belum saatnya mereka menerima apa yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, dipaksa. Karena memang kebutuhan dasarnya itu hanya bermain, dia senang-senang gitu. Oke, Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara, padahal aku suka senang bernyanyi. Kebutuhan, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebutuhan, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, termasuk setiap siswa mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda-beda. Tadi kebutuhan kebebasan tadi, dengan dia merasa bebasnya menentukan gaya belajar sendiri. Mungkin dia saat belajar banyak malasnya gitu ya. Nah, tergantung sekarang kita sebagai seorang guru bagaimana kita memvariasikan kebutuhan belajar yang dicapai anak-anak kita ya. Kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Ini terkait dengan kebutuhan dasar ya. Kemudian posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ada
5 posisi kontrol. Nah, ada kalanya kita menjadi seorang penghukum, betul ya Bapak Ibu ya? Penghukum seperti apa? Nanti kita kaji di dalam posisi kita sebagai seorang penghukum. Kemudian kadang kita membuat sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana caranya kita membuat rasa bersalah? Ya, anak-anak melanggar peraturan atau aturan di sekolah, kita menyampaikan pernyataan yang membuat mereka merasa bersalah. Ini adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Terkadang kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Ada kalanya kita bersama murid kita ini memposisikan diri sebagai seorang teman. Jangan menghukum terus gitu ya. Ketemu dengan Ibu Nur ini hobinya menghukum terus gitu ya. Nah ini. Kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Ajak ngobrol. Anak-anak kita ini pengen curhat gitu ya dengan ibu gurunya, bapak gurunya di kelas terhadap permasalahan yang dialaminya. Kemudian kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Ya, pemantau ini adalah sebagai pengawas lah seperti ya terhadap kegiatan anak-anak kita. Kemudian yang nomor 5 itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah dari kelima ini mana yang paling baik bagi kita seorang guru? Posisi penghukum kan? Membuat rasa bersalah kan? Atau posisi sebagai teman, pemantau ataupun manajer? Karena 5 posisi ini pernah kita lakukan, betul ya Ibu ya? Bahkan sering gitu ya kita lakukan posisi kita sebagai apa? Baik, kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, nah ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, terkadang kita nggak sadar ya, ucapan kata-kata yang kita gunakan itu merupakan penghukuman bagi mereka. Walaupun dengan tidak hukuman fisik, misalnya anak-anak tadi suruh lari, buang sampah, membersihkan WC, itu kan hukuman fisik. Terkadang kita menghukum dengan kata-kata, dengan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa semangat akan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini kata-kata yang sering muncul ini, kita memposisikan diri kepada penghukum ya. Kamu selalu aja yang salah, kamu terus yang mulia. Ini adalah hukuman verbal yang kita ucapkan ya. Pasti selalu berpikir terakhir selesai. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada tugas nih, si A ini selalu yang terakhir. Nah kita ucapkan kata-kata itu. Satu cara agar pembelajaran berhasil itu cara kita membanding-bandingkan. Nah, hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi jangan salah, anak ini agresif. Kalau kita marahin dia cenderung mau melawan gitu ya. Kenapa? Kita sering memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, Bapak Ibu. Betul ya? Oke. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Walaupun lebih lembut, tapi efeknya ini anak merasa bersalah gitu ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengejauhkan orang-orang yang disayanginya. Jadi kata-kata pernyataan yang kita ucapkan ini membuat murid kita merasa rendah diri karena mereka merasa bersalah. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah menunjukkan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah ini ya, kalau membuat rasa bersalah.
Selanjutnya sebagai orang teman. Nah ini, ada kalanya kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini ya posisi sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai seorang teman. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan kepada guru tersebut. Iya, kadang-kala murid akan menjadi ketergantungan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita skip aja posisi sebagai pemantau. Nah, yang kelima, posisi sebagai seorang manajer. Manajer itu apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakinkan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid sudah mengetahui adanya sesuatu masalah. Dan suatu masalah pasti terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah ini ya, jadi posisi idealnya seorang guru itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Oke, sekarang kita lihat. Ini posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin bisa dibantu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya sebagai apa? Tadi kan ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat baik, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar rasa bersalah, memantau atau sebagai teman, membuat kamu tidak pernah benar melakukannya. Tapi anak tadi kita buat mereka merasa bersalah ya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Posisi sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi sebagai manajer maksudnya ya. Karena kita mengajak murid mau menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nah, yang terakhir ini, kamu selalu paling terakhir. Ini adalah penghukum. Karena kita mewakili kata-kata verbal, kamu selalu yang paling terakhir. Dan salah ini muncul kata-kata yang tadi yang enggak ini ya. Ya. Nah ini ya, posisi kontrol idealnya seorang guru itu adalah posisi mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertunjukkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri, adalah posisi sebagai seorang manajer. Baik, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi kita mulai dari kelas kita masing-masing. Kita buatlah sebuah keyakinan. Jadi ini bedanya ya. Beda antara peraturan, tata tertib dengan keyakinan.
Kalau keyakinan ini adalah apa namanya? Berisi nilai-nilai kebajikan universal tadi. Misalnya tanggung jawab, jujur. Ini yang kita berbentuk, kita yakini bersama, kita sepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini pertanyaan teman-temannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada kendaraan roda 2 bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari saat mengendarai? Ini yang atas tadi ya. Ini pertanyaan pemantik tentang keyakinannya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan ini biasanya berisi perintah yang wajib kita patuhi. Misalnya datang tepat waktu jam 7.30, tidak boleh makan di kelas misalnya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Jadi ini adalah kita menciptakan sebuah keyakinan, kita sebuah peraturan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita sepakati bersama ya. Nah ini tentang keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi ada yang empati, penala kritis, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa. Nah, itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu adalah merupakan bentuk dari tanggung jawab. Jadi ini ya perlu kita tanamkan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Komitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini salah satu keyakinan kelas yang bisa kita lakukan di sekolah. Datang tepat waktu, jujur, belajar yang semangat, saling menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, saling membantu, dan kerjasama, percaya diri. Nanti ke depannya Bapak Ibu di setiap kelas kita ini buat keyakinan kelasnya masing-masing. Apa yang disepakati di kelas tersebut. Nah, apabila anak melanggar keyakinan kelas, ini ada konsekuensinya, bukan hukuman ya, ada konsekuensi. Berbeda dengan peraturan. Kalau kita buat peraturan, ini ada hukumannya. Nah, kalau keyakinan itu ada konsekuensinya yang harus atau komitmen yang harus kita sepakati bersama. Bagaimana membantu keyakinan kelas? Ya, sebentar lagi Bapak ya. Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, berupa peraturan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu semuanya bentuknya positif. Kemudian terkait dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Penghargaan terkadang itu menghukum. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Tadi di awal sudah dijelaskan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian ini beda antara hukuman dan konsekuensi tadi.
Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak memiliki kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Nanti bisa kita baca sama-sama ya. Waktu selanjutnya tentang restitusi Bapak Ibu ya. Ini pengertian restitusi menurut Dr. William Rees. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai kebajikan. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di awal. Jadi ini adalah salah satu teknik kita dalam menghadapi anak-anak kita dalam penyelesaian masalah bersama anak kita. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas kita tidak langsung menyalahkan, katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tidak langsung kita vonis anak tersebut setelah melakukan kesalahannya gitu ya. Kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi diharapkan besok setiap kelas ini punya keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan murid-muridnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak kita. Jadi kita restitusi dulu ya. Kita tanyakan dulu. Ini menstabilkan identitas tadi, kemudian validasi tindakan terkait tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan kemarin saya sudah praktekkan contoh segitiga restitusi bersama anak kelas 6 ya. Ada beberapa kasus pertama misalnya ada anak yang datang terlambat. Maka di saat anak datang terlambat, jangan kita langsung kasih hukuman, apalagi di hadapan kawan-kawannya. Karena efeknya ini sangat terhadap mereka. Gitu. Jadi kita panggil anak tersebut di kantor, kita ajak diskusi, kita ajak dialog. Apa yang menjadi permasalahannya anak tersebut sehingga dia datang terlambat? Sudah kemarin anak tersebut misalnya, oh semalam anak ini main HP, main game sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Atau anak ini nonton TV atau aktivitas apapun, atau menemani ada kegiatan di rumahnya misalnya. Nah ini ya terkait dengan restitusi pada anak-anak kita. Kita panggil anak tersebut, kita tanyakan, kita validasi dulu kesalahan mereka, baru kita validasi tindakan yang salah pada mereka itu apa yang salahnya, sehingga mereka tahu kesalahan mereka. Baru kita tanyakan keyakinan, kesepakatan apa yang perlu kita buat bersama, seperti itu. Jadi ini kemarin contoh yang sudah saya buat, kasus ada seorang anak yang mencontek saat belajar gitu ya, saat ulangan. Jadi ada contoh kasus gitu ya, anak ini saat ulangan dia mencontek bukunya. Nah ini permasalahan ya. Jangan langsung kita bentak anak tersebut, kita marahin di hadapan kawan-kawannya. Kamu ini keluarlah kata-kata verbal yang tidak baik tadi. Nah efeknya tentu kepada pribadi atau karakter anak tersebut. Kalau anak sering dihukum, tentu agresif, jadi pemberontak dia. Seperti itu ya. Nah ini contoh melakukan segitiga restitusinya. Kita ajak dialog, berdiskusi anak tersebut. Pertanyakan stabilkan identitasnya dulu, terus seperti apa, kita yakinkan dulu bahwa dia datang menghadap kita itu bukan untuk kita marahin gitu ya. Jangan anak kita panggil dia udah takut duluan, wah ini pasti udah marah ini. Nah, tapi anak kita panggil, kita tanyakan, kita stabilkan dirinya dulu. Buat kita panggil ini kita mau berdiskusi, mau ngobrol bareng, kita
Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya seperti apa, mau berbuat kesalahan, kemudian menanyakan keyakinannya. Ini contoh kemarin, kemudian kemarin memberikan testimoni ya terhadap apa yang sudah disampaikan. Baik, itu terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan, diseminasi budaya positif di sekolah. Kedepannya saya berharap kerjasama dan kolaborasi kita bersama, bagaimana kita bisa merancang sebuah kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini untuk menerapkan budaya positif. Ini banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah luntur, tidak lagi dipakai anak-anak kita. Contoh kecilnya aja, kita dulu tidak pernah kita menyambut anak-anak kita, baik mau masuk kelas atau mau masuk pertengahan sekolah. Betul ya Ibu ya? Mungkin jarang sekali kita duluan berdiri di pintu kelas, kita menyambut anak-anak kita. Kebanyakan anak-anak sudah masuk, baru kita masuk. Ini adalah budaya-budaya positif. Begitu juga anak-anak kita sekarang sudah tidak dibiasakan lagi bersalaman, saling cium tangan. Kenapa? Ini yang sudah kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya positif ini yang tidak kita lakukan lagi. Jadi jangan kita mau berbicara membentukkan karakter yang bagus-bagus yang muluk-muluk, tapi kita tidak mulai dari diri kita. Sebab itu Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang, depannya, apalagi sesama kita, kenal guru-guru, Bapak Ibu semuanya, tidak ada salahnya kalau kita ketemu kita duluan mengulurkan tangan, kita bersalaman. Karena dalam agama kita, dua orang yang bersalaman ini Allah akan hapuskan dosa-dosa keduanya. Jadi itu. Jadi jangan kita menunjukkan ego kita gitu Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita budayakan, kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita dengan menerapkan budaya positif. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau bertanya, memberikan respon. Silakan boleh respon ya. Respon itu bisa berupa saran, tanggapan, ataupun ya testimoni gitu ya, mengungkapkan refleksi lah seperti itu ya. Jadi saya minta dua orang nih Bapak Ibu guru, Bapak satu dengan Ibu satu, memberikan refleksi kegiatan kita. Jadi refleksi itu bisa menyampaikan apa yang terjadi, perasaannya, pembelajarannya, kemudian penerapannya seperti apa ke depannya. Silakan yang pertama, silakan mulai Ibu Sidik ya, menyampaikan refleksinya. Apa yang diperoleh hari ini, rasanya seperti apa, kemudian ke depannya mau gimana seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah hari ini saya pribadi mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Bapak Wilharyono. Kenapa? Karena mungkin selama ini kami lebih banyak sebagai guru penghukum dan guru yang membuat anak merasa bersalah. Untuk memantau manajer dan menjadi teman mungkin kurang berperannya daripada yang menjadi penghukum. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini saya pribadi khususnya beserta guru-guru yang lainnya nanti akan menjadi guru yang menjadi manajer bersama-sama anak melakukan kegiatan dan kedepannya dapat merubah karakter pendidikan terutama yang ada di sekolah kita. Dan selanjutnya mungkin kedepannya untuk kegiatan yang bersama-sama dengan anak, contohnya untuk menyambut anak di pagi hari itu akan dilanjutkan kembali seperti yang dulu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Guru Sidik yang sudah menyampaikan refleksinya. Mudah-mudahan jadi harapan kita bersama tadi terkait bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya kita mohon ini senior kita Sri Wahyuni ya untuk menyampaikan refleksinya. Silakan Bu. Perasaannya seperti apa? Rencana ke depannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya pribadi dan kepada kami, pada Bapak Ibu guru serta anak didik kita yang juga di belakang ya. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan semua merasa banyak mendapat ilmu yang seperti apa yang sudah Bapak sampaikan. Yang selama ini mungkin banyak hal yang tidak kami pahami, sehingga terhadap anak-anak itu pada umumnya kami selalu memberikan yang katanya namanya hukuman. Tapi dalam hal itu saya pribadi Pak banyak juga melakukan guru sebagai teman. Tapi dalam hal ini mungkin teori dari kami atau pada prakteknya terhadap anak-anak itu mungkin yang kurang maksimal seperti yang seharusnya kami lakukan sebagai guru. Jadi atas ilmu dan saran serta apa yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan dari saya pribadi dan pada Bapak Ibu guru akan memperbaikinya ke depannya untuk hal yang lebih positif demi untuk kemajuan daripada sekolah kita ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi disampaikan refleksi, sampaikan ingin saya tadi menyampaikan refleksi satu persatu, tapi dengan waktu dualah yang membatasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diseminasi atau kegiatan ini bisa kita tindak lanjuti, bisa kita terapkan untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Demikian saja saya selaku pemandu untuk materi pada siang hari ini. Mohon maaf ya bila ada salah dan khilafnya. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, karena banyak bicara tentu banyak salahnya. Sebab itu pada kesempatan momen ini di akhir kegiatan, saya minta maaf dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.